Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola boneka besar yang ketiga, berbentuk gadis cantik dengan rambut panjang ikal seperti ini. Ini rambutnya panjang, saya sudah beri jepitan untuk pemanis dan untuk tampilan belakang bagian rambutnya seperti ini. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang wall shape. Saya akan merajut bonekanya sekali rajut menggunakan 4 helai benang. Lalu ada penanda dan hook besar ukuran nomor 8 dengan ukuran size-nya 5 mm. Kita akan mulai dengan pembuatan bagian kepala. 4 helai benang ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat bonekanya lebih kecil, tinggal dikurangi saja jumlah helai benangnya. Nah, saya akan mulai dengan 4 helai benang sekali rajut. Awalan magic ring. Delapan SC di ring. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan. Tambahkan penanda di SC terakhir. Pengerjaan langsung tanpa slip stitch, langsung ke lingkaran berikutnya. Isi masing-masing lubang dengan increase SC. Atau buat increase SC sebanyak 8 kali. Satu increase, 2 increase, 3 increase, 4 increase, 5 increase, 6, increase ke 7, dan terakhir di penanda increase ke 8. Letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC, increase SC, 1 SC, increase SC. Ulangi 1 SC, increase SC. Ulangi hingga ke penanda. Akhir putaran. Lingkaran berikutnya 1 SC 2 kali increase SC, 1 SC,
1 SC, lalu increase SC. Ulangi hingga ke penanda. Akhir putaran. Letakkan kembali penandanya. Putaran berikutnya 1 SC 3 kali, increase SC. 1 SC, 1 SC, 1 SC, lalu increase SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Akhir putaran. Letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 4 kali, increase SC. 1 SC nya 4 kali, yang pertama, 1 SC yang kedua, 1 SC yang ketiga, 1 SC yang keempat, increase SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 5 kali, increase SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua, 1 SC ketiga, 1 SC keempat, 1 SC kelima, increase SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya buat 1 SC 6 kali, increase SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua, 1 SC ketiga, 1 SC keempat, 1 SC kelima, 1 SC keenam, increase SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah hasilnya seperti ini. Memang agak sedikit bergelombang, tapi tidak apa-apa. Letakkan kembali penandanya. Nah, untuk lingkaran berikutnya kita akan mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC. Isi 1 SC setiap lubang.
Nah, isi 1 SC setiap lubang ini buat sekitar 10 baris. Nah, ini sudah selesai 10 baris SC. Di sini baris yang ke-10, saya pindahkan penandanya. Nah, untuk lingkaran berikutnya kita akan mulai mengecilkan bagian kepala ini. Pertama, untuk lingkaran berikutnya 1 SC 6 kali di kris SC. SC yang ketiga, SC yang keempat, SC yang kelima, SC yang keenam di kris SC. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 5 kali di kris SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua, 1 SC ketiga, 1 SC keempat, 1 SC kelima di kris SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 4 kali di kris SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua, 1 SC ketiga, 1 SC keempat di kris SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 3 kali di kris SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua, 1 SC ketiga di kris SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 2 kali di kris SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua di kris SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Nah, lingkaran berikutnya kita akan membuat SC berkeliling. 1 SC setiap lubang,
Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, buat SC berkeliling ini sebanyak 2 baris. Jadi kita membuat 2 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 2 baris SC berkeliling. Nah, sudah selesai untuk bagian kepalanya. Kita bisa memutuskan benangnya agak panjang untuk menjahit. Lepaskan penandanya. Nah, selanjutnya bagian kepalanya kita isi dengan dakron. Isi secukupnya saja, tidak usah terlalu padat, nanti takutnya kepalanya menjadi berat. Nah, sudah selesai, saya rasa seperti ini cukup. Nah, sudah bulat, tidak terlihat bergelombang lagi kan, seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bagian kaki. Saya membuat warna salem untuk bagian sepatu ya, jadi kakinya langsung bersepatu. Masih dengan menggunakan 4 helai benang sekali rajut. Awalan magic ring. Sepuluh SC di ring. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 10. Rapatkan, beri penanda di SC terakhir. Lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan increase SC. Increase SC hingga ke penanda. Terakhir di penanda, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC, increase SC. 1 SC, increase SC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya buat 1 SC setiap lubang.
Isi masing-masing 1 SC setiap lubang hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 11 kali 1 SC ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kemudian decrease SC sebanyak 4 kali. Decrease pertama, decrease SC yang kedua, decrease SC yang ketiga, decrease SC yang keempat. Lalu sama seperti tadi, 11 kali SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan terakhir di penanda yang ke-11. Letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 11 kali 1 SC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Lalu buat decrease sebanyak 2 kali. 1 decrease, kemudian decrease yang kedua. Selanjutnya 11 kali SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terakhir di penanda yang ke-11. Letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 1 SC 11 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kemudian decrease SC 1 kali. Lalu kembali SC 11 kali. 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10, terakhir di penanda yang ke-11. Letakkan kembali penandanya. Nah, hasilnya seperti ini. Terlihat seperti sepatu. Selanjutnya kita akan mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1 SC hingga ke penanda. Terakhir di penanda. Nah, di SC terakhir ini saya akan mengganti benangnya ke warna krem, masih dengan 4 helai benang. Jadi saya langsung ganti di SC terakhir. Nah, untuk benang yang warna salem sudah bisa diputuskan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk lingkaran berikutnya, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, 1 SC setiap lubang, buat nanti total 10 baris SC berkeliling yang warna kremnya. Nah, ini sudah selesai 10 baris SC berkeliling. Nah, ini batasnya ya. Nah, selanjutnya untuk akhir baris saya tutup dengan slip stitch 2 kali. Kemudian putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit. Nah, sudah selesai untuk bagian kaki. Isi dengan dakron, isi secukupnya saja. Nah, sudah selesai. Selanjutnya pembuatan bagian badan boneka. Untuk bagian badan saya masih menggunakan 4 helai benang. rantai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 12 rantai, tambahkan 1, kemudian 3 SC di rantai yang terakhir yang ke-12 tadi. 1, 2, 3. Beri penanda di SC pertama. Selanjutnya isi masing-masing 1 SC di 10 rantai berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 10. Nah, di sisa rantai terakhir kita isi 3 SC. 1, letakkan penanda di sini. 2,
kemudian SC kedua, dan SC ketiga. Memutar. Nah, di sisi sebelahnya ada 10 lubang berikutnya, isi masing-masing 1 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lubang terakhir 10. Nah, untuk selanjutnya di bagian sudut kita akan lebarkan yang saya beri penanda ini, akan saya buat increase SC sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 SC tadi kan di sudut, jadi isi masing-masing dengan increase SC. Increase SC pertama, jangan lupa penandanya letakkan kembali di increase SC yang pertama. Kemudian increase SC kedua, increase SC ketiga, lalu di 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 SC. Nah, tiba di penanda, sama seperti yang tadi, kita akan buat increase SC sebanyak 3 kali. Letakkan kembali penandanya. Increase SC pertama, increase SC kedua, increase SC ketiga. Nah, untuk sisi sebelahnya di 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 SC. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan kembali melebarkan bagian sudut ini dengan membuat 1 SC, increase SC. 1 SC dulu, letakkan kembali penandanya, kemudian increase SC. Kita buat 3 kali ya polanya. Ini yang pertama, kemudian 1 SC, increase SC. Ini yang kedua, lalu 1 SC, increase SC. Ini yang ketiga. Lalu masing-masing 1 SC di 10 lubang berikutnya. Kembali ke penanda di bagian sudut, kita akan sama membuat 1 SC, increase SC sebanyak 3 kali. 1 SC, increase SC, letakkan dulu penandanya. Satu SC, increase SC yang kedua, 1 SC, increase SC yang ketiga. Sisa 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 SC. Nah, kembali ke bagian penanda awalan, kita kembali lebarkan dengan 1 SC 2 kali, increase SC. 1 SC, letakkan kembali penandanya, 1 SC,
increase SC. Ini yang pertama. 1 SC, 1 SC, increase SC. Ini yang kedua. 1 SC, 1 SC, increase SC. Ini yang ketiga. Lalu 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 SC. Tiba di penanda berikutnya, sama seperti yang tadi, 1 SC 2 kali, increase SC diulang 3 kali, sama seperti ini. 1 SC, letakkan kembali penandanya. 1 SC, increase SC. Yang pertama, 1 SC, 1 SC, increase SC. Yang kedua, 1 SC, 1 SC, increase SC. Yang ketiga, nah sisa 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 SC. Nah, sudah selesai pelebarannya. Saya lepaskan penanda yang warna merah. Nah, kemudian yang ini saya akan pindahkan ke belakang ya, tempat SC terakhir. Jadi SC terakhir berada di penanda warna biru sekarang. Selanjutnya saya akan membuat 1 SC 3 kali, increase SC. 2, 3, increase SC. Ulangi, 1 SC, 1 SC kedua, 1 SC ketiga, increase SC. Ulangi lagi, 1 SC pertama, 1 SC kedua, 1 SC ketiga, increase SC. Ulangi terus ya. Jadi di bagian sudut tidak lagi kita melebarkan, kita akan melebarkan ke seluruh bagian putaran ini. 1 SC 3 kali, kemudian increase SC. Nah, seperti ini. Jadi ulangi terus hingga nanti berakhir di penanda. Terakhir di penanda. Letakkan kembali penandanya. Putaran berikutnya kita akan mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang. Lanjutkan buat berkeliling sekitar 5 baris. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC berkeliling. Saya pindahkan dulu penandanya. Nah, untuk putaran berikutnya saya akan mulai mengecilkan 1 SC 3 kali. 1, 2, 3, kemudian decrease SC. Ulangi hingga ke penanda.
Mendekati akhir putaran, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya kita akan mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, buat 5 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai penambahan 5 baris SC berkeliling. Pindahkan penandanya. Untuk lingkar putaran berikutnya, saya akan membuat 1 SC 2 kali decrease SC. 1 SC pertama, 1 SC kedua, decrease SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, terakhir di penanda. Letakkan kembali penandanya. Putaran berikutnya, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kembali buat 5 baris SC berkeliling. Nah, setelah 5 baris SC berkeliling, ini pindahkan penandanya. Putaran berikutnya 1 SC decrease SC, 1 SC decrease SC. Ulangi 1 SC decrease SC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Terakhir, letakkan kembali penandanya. Putaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Buat 5 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC berkeliling. Saya lepaskan penandanya. Sudah selesai untuk bagian badan. Terakhir slip stitch 2 kali, 1 2, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai untuk bagian badannya, tinggal nanti diisi dengan dakron. Nah, diisi secukupnya. Selanjutnya pembuatan bagian tangan. Masih menggunakan 4 helai benang. Awalan magic ring, 6 SC di ring.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapatkan, beri penanda di SC terakhir. Lingkaran berikutnya, isi masing-masing lubang dengan increase SC. Terakhir di penanda, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya, 1 SC increase SC, 1 SC increase SC. Ulangi, 1 SC increase SC. Ulangi terus hingga ke penanda. Terakhir di penanda, letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, buat 19 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 19 baris SC berkeliling. Saya lepaskan penandanya. Selanjutnya, saya akan isi bagian tangan ini dengan dakron secukupnya. Untuk pengisian dakron bagian tangan, saya hanya akan mengisi sekitar setengah di bagian bawah ya, tidak usah sampai ke bagian atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tutup bagian atas ini dengan menggabungkan kedua sisi. Jadi tinggal dilipat. Gabungkan kedua sisi dengan menggunakan SC dari depan ke belakang. Tarik benang, buat 1 SC. Lakukan hingga bagian tangan ini tertutup di ujung. Terakhir, 1 rantai, kita putuskan benangnya. Putuskan agak panjang untuk menjahit. Nah, sudah selesai untuk bagian tangan. Selanjutnya, pembuatan baju. Saya gunakan benang warna salem dan benang warna kuning untuk kombinasi. Saya akan mulai dengan benang warna salem. Untuk baju ini saya menggunakan 2 helai benang saja. Jadi saya tidak akan menggunakan hook yang saya gunakan yang ini. Yang untuk badan dan kepala ya, saya akan ganti ke hook nomor 4 tulip. Ini ya hooknya nomor 4 yang lebih kecil. Jadi 2 helai saja ini agar bajunya tidak terlalu tebal. Pertama,
40 rantai. Setelah 40 rantai, kita gabungkan kedua rantai ini yang ujung ke ujung ya, dengan cara membuat slip stitch. Ke rantai yang pertama, nah seperti ini, langsung slip stitch. Oke, lalu 2 rantai, 1 2. Selanjutnya buat 1 DC 3 kali increase DC. Jadi kita akan mengisi setiap rantainya ya. 1 DC 3 kali increase DC. 1 DC, DC yang kedua, DC yang ketiga. Increase DC. Nah, seperti ini. Kemudian di lubang berikutnya 1 DC 4 kali increase DC. 1 DC yang kedua, 1 DC yang ketiga, 1 DC yang keempat, increase DC. Jadi 2 rantai yang awal tadi saya sudah hitung sebagai 1 DC pertama. Jadi teman-teman jangan salah ya. Oke, lanjutkan yang 1 DC 4 kali increase DC hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, jadi ini polanya pas. Nah, pas ya di rantai terakhir ini increase. Nah, akhir putaran slip stitch di bagian DC pertama, di bagian puncaknya 2 rantai. Oke, seperti ini hasilnya. Lanjutnya untuk yang pertama ini 1 DC 4 kali increase DC. 1 DC, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, increase DC. Selanjutnya 1 DC 5 kali increase DC. 1 2 3 4 5, increase DC. Ulangi 1 DC 5 kali increase DC hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai, 1 2. Putaran berikutnya 1 DC 5 kali increase DC. Ini yang pertama, 1 DC 5 kali, 1 2 3 4 5, increase DC. Jadi hitungannya 6 DC ya, karena 2 rantai yang awal itu masuk ke hitungan 1 DC. Selanjutnya 6 DC increase DC. 1 DC 2
3, 4, 5, 6, increase DC. Nah, ulangi 1 DC 6 kali, increase DC hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch 2 rantai. Nah, lingkaran berikutnya 1 DC 6 kali, increase DC. 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, 1 DC kelima, 1 DC ke-6, increase DC. Nah, pola berikutnya 1 DC 7 kali, increase DC. 2, 3, 4, 5, 6, 7, increase DC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Akhir putaran seperti ini, slip stitch 2 rantai. Nah, selanjutnya saya akan membagi bagian atas ini untuk mengerjakan bagian bawah bajunya. Jadi untuk baris berikutnya polanya adalah saya akan buat 1 DC 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian saya akan membuat 20 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, selanjutnya kita akan skip 20 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di lubang ke-21 kita akan membuat 1 DC. Nah, selanjutnya kita akan membuat DC sebanyak 16 kali ya. Ini yang pertama, kemudian DC yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selanjutnya kita akan kembali membuat 20 rantai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian kita akan skip kembali 20 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di lubang ke-21 kita kembali membuat 1 DC hingga ke akhir putaran, jadi itu totalnya ada 8 DC. Ini yang pertama, DC yang kedua, DC yang ketiga, 4, 5, 6, 7, dan terakhir yang ke-8. Jadi ditambah 7 DC awal itu dan 2 rantai jadi pas 16, slip stitch 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini untuk bagian lengan. Selanjutnya untuk putaran berikutnya 1 DC 7 kali hingga ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di bagian 20 rantai kita akan isi 24 DC. 24 DC ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, terakhir 24. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian tengah ini 16 DC, sama seperti baris sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang terakhir 16. Nah, sama seperti bagian 20 rantai sebelumnya, kembali kita isi 24 DC. Nah, kembali di sisa 8 DC berikutnya masing-masing 1 DC, 8 DC ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhir putaran slip stitch 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Putaran berikutnya 1 DC 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, increase DC. Increase DC di sini, jadi 2 rantai awal kita hitung sebagai 1 DC. Nah, untuk selanjutnya 1 DC diulang 9 kali, increase DC, kita ulangi polanya hingga ke akhir putaran ya. Jadi 1 DC nya 9 kali, lalu increase DC, kita ulangi hingga ke akhir putaran. Nah, ulangi 1 DC 9 kali, increase DC hingga ke akhir. Akhir putaran slip stitch 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Dia sudah mulai mengembang ya bagian bawah. Putaran berikutnya 1 DC nya 9 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, increase DC. Nah, untuk pola yang berikutnya 1 DC nya 10 kali, increase DC. Jadi yang awal tadi 1 DC nya 9 kali, increase DC, kemudian selanjutnya 1 DC 10 kali, increase DC. Nah, ulangi 1 DC 10 kali, increase DC hingga ke akhir putaran. Akhir putaran slip stitch 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Nah, 1 DC setiap akhir nanti slip stitch 2 rantai, ulangi hingga mencapai tinggi bajunya 13 cm. Nah, ini sudah selesai ya. Ini tinggi bajunya dari bagian dada itu sudah 13 cm. Nah, selanjutnya saya akan mengganti benangnya ke warna kuning. Di slip stitch ganti warna. Satu rantai.
Nah, benang yang warna salem sudah bisa diputuskan. Nah, untuk pola selanjutnya saya akan membuat rendanya sedikit. Pertama, buat 1 SC di tempat slip stitch, kemudian lilit benang, skip 2 lubang, 1, 2, 5 DC di lubang yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Seperti ini. Ulangi polanya, skip 2 lubang, 5 DC di lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ulangi, skip 2 lubang, 5 DC di lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Pola kipas terakhir, skip 2, 5 DC di lubang berikutnya. Nah, kemudian langsung skip dan slip stitch di SC pertama. Slip stitch 1 kali lagi di sebelahnya, lalu putuskan benangnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling di bagian ketiak dan di bagian leher. Saya tetap akan menggunakan 2 helai benang. Ini 2 helai benang sekali rajut untuk bagian ketiak dan leher. Jadi hanya saya akan buat SC berkeliling ya. Bisa dimulai di bagian mana saja. 1 rantai. Kita akan membuat SC berkeliling. 1 lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, ulangi hingga ke akhir putaran dan lakukan hal yang sama untuk bagian ini dan bagian yang ini. Nah, sudah selesai untuk bagian bajunya. Saya sudah membuat SC berkeliling di bagian lengan dan di bagian leher. Jadi bajunya sudah selesai dan ini semua bagiannya ya. Ini bagian badan, kaki, kemudian ini tangan, dan yang terakhir ini kepala. Saya akan mulai menjahit bagian-bagian ini dulu, baru nanti kita akan menyelesaikan bagian akhir yaitu rambut. Pertama, saya akan jahit bagian kaki ke bagian badan seperti ini ya. Susun, saya tahan dengan menggunakan jarum bentul. Nah, seperti ini kakinya. Lalu untuk bagian tangan, langsung dari bagian atas pinggir rajutan bagian leher ya. Saya tahan dulu dengan jarum bentul. Nah, kemudian untuk bagian kepala nanti. Nah, ini saya sudah jahit untuk bagian kakinya.
Dan bagian tangan sudah saya jahit. Lalu sebelum menjahit bagian kepala, kita akan jahit dulu, kita pasang dulu bagian baju, karena nanti akan susah memasang pakai bajunya karena kepalanya besar ya. Nah, seperti ini. Rapikan bagian atasnya. Oke. Jangan sampai bagian bajunya ikut terjahit nanti. Nah, setelah itu baru menjahit bagian kepala ke bagian lehernya. Seperti ini ya. Selanjutnya saya akan membuat bagian rambut. Saya gunakan warna coklat dan hook nomor 3 tulip. Untuk bagian rambut ini saya hanya akan menggunakan 1 helai benang. Saya sarankan 1 helai benang ya. Pembuatan rambut ini cukup memakan waktu karena ini kita akan membuat wig ya. Pertama, ukur dari bagian tengah depan hingga ke bagian sini ya, jangan sampai ke bawah. Jadi sekitar 3/4. Nah, ini bagian tengah dari depan ya. Ukur dulu sampai ke bagian sini. Ini saya mendapatkan ukuran sekitar 21 cm. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat rantai sepanjang 21 cm. Nah, buat rantai sepanjang 21 cm. Nah, setelah ini panjangnya 21 cm. Nah, ini sudah pas. Selanjutnya saya tambahkan 2 rantai, 1, 2. Lalu saya akan mulai membuat DC di tiap-tiap rantai, dimulai di rantai ketiga dari hook. Isi 1 rantai dengan 1 DC. Nah, kerjakan hingga ke ujung rantai ini. Nah, ini sudah selesai. Saya isi masing-masing rantai dengan 1 DC. Kemudian kita akan mulai membuat bagian helaian rambutnya. Pertama, saya akan mengisi 3 SC di bagian DC ini ya, untuk menutup bagian ujungnya sini. Saya akan isi 1 lagi SC. Ini agar lebih rapi ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat bagian helaian. Saya di sini memilih 100 rantai. Jadi untuk setiap helai rambutnya saya buat 100 rantai ya. Kalau teman-teman ingin membuat variasi rambutnya panjang dan pendek, bisa dikurangi. Tapi kalau lebih dari 100 rantai dia akan jadi terlalu panjang. Jadi saya hanya membuat 100 rantai. Ini sekitar jatuhnya sepinggang lebih sedikit. Nah, ini sudah selesai 100 rantai. Selanjutnya di ujung rantai ini saya akan isi, tambahkan 2 rantai, 1, 2. Lalu saya akan isi tiap-tiap rantai dengan 1 DC. 1 DC hingga ke rantai yang pertama tadi. Nah, 1 DC setiap rantai hingga sepanjang ini sampai kemari. Nah, ini sudah selesai DC setiap rantainya. Saya kembali ke bagian utama rambut ya, yang ini. Kemudian di sini kita langsung SC ke lubang berikutnya. SC ke lubang berikutnya. Nah, selanjutnya kita ulangi proses yang tadi. Proses yang ini, helaian rambut dengan membuat 100 rantai lagi. Nah, jadi setelah 100 rantai, kembali isi masing-masing rantai dengan 1 DC ya.
Nah, seperti ini. Ini rantai yang kedua tadi sudah saya isi dengan 1 DC. Nah, kita kembali ke bagian tengah untuk rambut. Di sini kembali di SC-kan ke lubang berikutnya. Nah, ini lubang berikutnya 1 SC. Nah, kembali ulangi membuat helaian rambutnya 100 rantai. Nah, seperti ini, dan ulangi lagi nanti di bagian mendekati ujung langsung SC ke lubang berikutnya. Buat sepanjang ini memutar hingga kemari dan kembali ke bagian awal di sini. Jadi ini memang cukup menyita waktu untuk pembuatan rambut ya, karena memang harus teliti dan sedikit lama membuatnya, karena nanti ini jadi seperti wig untuk bagian bonekanya. Nah, ini sudah selesai bagian rambutnya ya, sudah betul-betul terlihat seperti wig. Ini sudah memutar di ujung dan kembali ke bagian awal di sini. Dan untuk bagian depan ini saya membuat variasi panjang rambutnya dengan 50 rantai. Teman-teman bisa membuatnya 30 atau 50 rantai juga. Nah, selanjutnya kita tinggal menyatukan bagian rambut ini ke bagian kepala boneka. Saya rapikan dulu bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, letakkan bagiannya pas di tengah-tengah. Nah, ini bagian depannya. Paskan di bagian tengah. Tahan dengan jarum bentul ya sebelum menjahit agar tidak mudah bergerak. Nah, tahan hingga keluruskan ke bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengelem bagian rambut ini karena lebih bagus ini dijahit. Nah, untuk menjahitnya saya menggunakan jarum jahit biasa dengan benang jahit yang kecil ya. Jangan dengan benang wol karena takutnya nanti tidak kuat, karena bagian rambut wig ini cukup lumayan berat ya. Jadi paskan di tengah, kita jahit di sini. Dan untuk menutup bagian pinggir-pinggir kepalanya, teman-teman bisa menyusun rambutnya nanti untuk dijahit sedikit menempel ke bagian kepala. Nah, saya mulai seperti ini ya, jahit pelan-pelan. Untuk penyelesaian bagian rambut ini memang betul-betul menyita waktu. Saya sekitar habis 2 minggu untuk membuat bagian rambutnya saja, karena helaiannya betul-betul kecil ya, 1 helai benang. Nah, seperti ini dijahit sampai ke belakang. Nah, untuk menutup sini saya akan menjahit bagian rambutnya seperti ini ya, disusun per helai. Nah, seperti ini. Nah, saya hanya menjahit sedikit saja seperti ini ya, tidak usah sampai ke bawah. Nah, di sini tahan dengan jarum bentul, kemudian susun lagi. Tidak usah terlalu dipatokkan harus 1 helai karena ini rapat ya, jadi bisa diselang-seling. Nah, lanjutkan hingga memutar ke bagian belakang. Ini rambutnya cukup cantik dan sudah mengikal sendiri di bagian bawahnya. Nah, seperti ini memang bagus ya, jatuh. Nah, ini sudah selesai. Saya jahit bagian rambutnya. Nah, ini saya jahit sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya jahit sedikit di bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah langsung sampai ke bawah, dan ada bagian juga yang tidak saya jahit. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, jadi dia tertutupi. Nah, ini saya ikat 1. Jadi bagian rambut ini saya bagi 2 untuk saya ikat. Kalau teman-teman ingin membuat rambutnya terurai juga bisa ya.
Nah, saya rapikan dan saya ikat dengan karet rambut biasa. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Ini cukup imut ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal penyelesaian akhir pembuatan garis bibir. Saya gunakan pena yang warna merah jambu. Nah, ini pena biasa, pena spidol. Tinggal ditulis saja seperti ini ya, warna merah jambu untuk bibirnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan blush on di bagian pipi juga tidak apa-apa. Lalu matanya saya lem dengan menggunakan lem tembak. Nah, ini mata yang ukuran 2 cm yang besar. Nah, tinggal dilem. Satu lagi. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan beri pemanis di bagian rambutnya. Saya akan jepit bagian poninya dengan jepit rambut. Kalau teman-teman ingin menambahkan bando, kalau rambutnya tidak ingin diikat juga bisa ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, boneka ini tingginya adalah dari atas ini sekitar 39 cm ya. Nah, 39 cm. Lalu untuk bagian lebarnya ini sekitar 21,5 cm. Jadi lumayan bisa dipeluk-peluk ya. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.